Saya akan menjelaskan konsep dan metode penentuan nilai pabean. Nilai pabean sangat penting dalam perdagangan internasional karena digunakan untuk menghitung bea masuk yang harus dibayarkan. Nilai pabean ini juga berperan penting dalam menentukan pajak impor dan membantu mengendalikan arus barang masuk ke suatu negara. Presentasi ini akan membahas tentang metode penentuan nilai pabean dan prosedur di Indonesia. Pada tahun 2023, nilai impor di Indonesia mencapai 230 miliar USD, menunjukkan pentingnya nilai pabean untuk bea masuk. Metode transaksi barang impor. Metode nilai transaksi adalah metode yang paling umum digunakan dalam menentukan nilai pabean. Metode ini menggunakan harga sebelumnya yang dibayarkan atau yang akan dibayar untuk barang impor. Syarat utama untuk menggunakan metode ini adalah bahwa transaksi harus dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan. Tidak boleh ada hubungan istimewa antara penjual dan pembeli. Contohnya, misalnya Anda mengimpor tekstil senilai 10.000 USD, biaya pengiriman adalah 500 USD. Nilai pabean barang impor Anda adalah 10.500 USD. Saya akan menjelaskan metode nilai transaksi barang identik. Metode ini digunakan ketika nilai transaksi barang impor tidak tersedia. Metode nilai transaksi barang identik menggunakan harga yang dibayarkan atau yang akan dibayarkan untuk barang identik yang diimpor pada waktu yang sama. Untuk kriterianya, barang identik harus sama dalam semua hal yang relevan seperti spesifikasi, kualitas, dan kuantitas. Di sini juga ada contohnya. Misalnya, Anda mengimpor suku cabang otomotif, Anda dapat menggunakan harga suku cabang identik yang diimpor dari Jepang, Jerman, atau Korea Selatan untuk menentukan nilai pabean. Metode nilai transaksi barang serupa. Jika nilai transaksi dan nilai transaksi barang identik tidak tersedia, Anda dapat menggunakan metode nilai transaksi barang serupa. Untuk kriteria barang serupa harus memiliki fungsi dan penggunaan yang sama dengan barang impor, tetapi mungkin memiliki beberapa perbedaan dalam spesifikasi atau kualitas. Di sini juga ada contohnya. Misalnya Anda mengimpor HP dari luar negeri, Anda dapat menggunakan harga HP serupa dari berbagai merek dan negara asal untuk menentukan nilai pabeannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 metode. Yang pertama, metode deduksi, yang kedua, metode komputasi, yang ketiga, metode pengulangan atau fallback method. Apa itu metode deduksi? Penjelasan. Metode deduksi digunakan untuk menentukan nilai pabean berdasarkan harga jual di pasar domestik. Anda perlu mengulangi biaya-biaya yang relevan seperti komisi, transportasi, dan asuransi. Contohnya, misalnya Anda mengekspor buah-buahan, Anda perlu mengetahui harga jual rata-rata buah impor di pasar lokal dan biaya-biaya yang terkait. Metode komputasi. Penjelasan. Metode komputasi atau Computed Value Method digunakan ketika metode lain tidak dapat diterapkan. Metode ini menghitung nilai pabean berdasarkan elemen-elemen biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Baik, yang ketiga, metode pengulangan atau feedback method. Kondisi. Metode pengulangan digunakan jika metode lain tidak dapat diterapkan. Metode ini digunakan informasi yang tersedia untuk menentukan nilai pabean yang wajar. Contoh, misalnya Anda mengekspor barang seni atau barang antik yang sulit ditentukan nilai dengan metode lain. Metode pengulangan dapat digunakan untuk menentukan nilai pabean yang wajar. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur penetapan nilai pabean atau INP dan DNP. Informasi nilai pabean atau INP. INP adalah dokumen yang berisi informasi tentang nilai pabean yang diajukan oleh importir. Dokumen ini harus diajukan kepada bea cukai sebelum barang impor tiba di Indonesia. Deklarisasi nilai pabean atau DNP. DNP
adalah dokumen yang digunakan untuk menyatakan nilai pabean barang impor. Dokumen ini harus diisi dengan lengkap dan akurat. Setelah dokumen INP dan DNP diajukan, Bea Cukai akan melakukan verifikasi nilai pabean. Jika nilai pabean disetujui, maka bea masuk dan pajak impor dapat dibayar. 1. Konsep nilai pabean. Nilai pabean adalah dasar perhitungan bea masuk dan pajak impor yang dikenakan pada barang yang masuk ke suatu negara. Penentuan nilai pabean harus sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan, dan kelayakan yang umumnya mencakup pada metode yang diatur dalam Agreement of Conservation atau ACV atau WTO. 2. Metode penentuan nilai pabean. Metode yang digunakan dalam penetapan nilai pabean secara hierarkis adalah metode nilai transaksi atau harga yang benar-benar dibayar atau akan dibayar untuk barang ekspor. 3. Prosedur dalam penerapan nilai pabean. Pertama, deklarasi oleh importir. Importir wajib mengajukan dokumen terkait harga transaksi. Kedua, pemeriksaan oleh Bea Cukai. Otoritas pabean akan meninjau dan memverifikasi data. 3. Penyesuaian atau koreksi. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi manipulasi harga, maka nilai pabean dapat disesuaikan sesuai regulasi. 4. Penerapan akhir. Nilai pabean diterapkan menjadi dasar perhitungan bea masuk dan pajak lainnya. Kesimpulannya, nilai pabean berperan penting dalam perhitungan tarif bea masuk dan harus ditentukan dengan metode yang adil dan transparan untuk menghindari manipulasi dan praktek yang merugikan negara maupun pelaku usaha.